Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi tips untuk jualan kembali, yaitu resep roti jabrik green tea. Nah, simak terus video tutorialnya. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi nanti bagi kalian yang kurang jelas, silahkan cek di kolom deskripsi, di sana aku tulis kembali. Nah, pertama akan aku siapkan bahan untuk membuat green tea cream cheese, yaitu ada susu bubuk, lalu ada gula pasir, margarin, green tea, lalu juga air, maizena, serta keju parut. Lebih dahulu seduh untuk susunya, masukkan ke air 200 ml lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan panci lalu tuang untuk gula pasir, green tea, juga keju parut, tambahkan dengan seduhan susu tadi. Lalu campur rata. Baru setelah itu akan kita panaskan untuk maizena dan juga margarinnya nanti ya, terakhir kalau sudah mendidih. Masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Lalu masukkan untuk margarin dan juga larutan maizena. Jadi ini tadi maizena yang aku tambahkan sedikit dengan air ya. Tuang larutan maizena lalu aduk hingga mendidih dan meletup-letup kental begitu. Lalu setelah itu matikan untuk apinya dan biarkan hingga dingin. Kalau sudah dingin nanti masukkan ke dalam plastik piping bag. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan aku siapkan bahan untuk membuat rotinya. Jadi di sini aku menggunakan tepung terigu pro tinggi, margarin, lalu gula pasir, air suam kuku, 1 butir kuning telur, susu bubuk, juga ragi. Akan aku kembangkan terlebih dahulu untuk ragi, jadi campur ragi, gula pasir serta air suam-suam kuku, lalu biarkan hingga 2-5 menit hingga raginya mengembang. Selanjutnya campur tepung terigu, gula pasir, susu, juga ragi yang sudah mengembang, serta kuning telur. Kuning telurnya supaya mudah menuangnya aku campur di ragi ya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit untuk air ragi. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata. Di sini tambahkan airnya sedikit demi sedikit ya. Air suam-suam kukuhnya. Jangan langsung banyak supaya nanti bisa mengukur konsistensi tepungnya supaya tidak kelembekan. Lalu setelah itu uleni hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan margarin dan uleni hingga menjadi kalis elastis. Nah, di sini akan aku pindahkan ke papan ya yang lebih lebar untuk mengulennya. Lalu uleni kurang lebih waktunya 7-10 menit hingga adonan menjadi kalis elastis. Kalau terlalu kelembekan kalian bisa tabur dengan menggunakan tepung sedikit saja, jangan kebanyakan ya. Nah, kalau sudah kalis elastis lalu pindahkan ke wadah dan biarkan 1 jam hingga mengembang.
Setelah 1 jam sudah mengembang, selanjutnya akan aku pindahkan ke papan yang terlebih dahulu aku tabur dengan menggunakan tepung. Lalu uleni adonan sebentar untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan. Selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bulatan dengan ukuran 30 gram ya. Nah, nanti untuk adonan ini akan aku bagi menjadi 2, yang satu nanti berisi dengan green tea cheese cream, yang satunya akan aku biarkan tanpa isian. Lalu untuk yang diisi dengan green tea, pipihkan terlebih dahulu. Tengahnya akan aku berikan green tea yang kita buat tadi. Setelah itu bulatkan dan letakkan di loyang yang berukuran 9 x 14 cm yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Kalau kalian tidak ada kertas baking paper, boleh dioles dengan margarin ya. Lakukan hingga selesai, jadi nanti sekali lagi sebagian aku isi dengan green tea, yang sebagian aku tanpa isian. Nah, ini untuk yang tanpa isi, jadi aku letakkan juga di loyang. Lalu setelah itu biarkan kita proofing lagi selama 10 menit dengan ditutup ya. Setelah 10 menit lalu akan aku oles dengan menggunakan susu UHT di bagian permukaannya, dan untuk oven sudah harus kalian nyalakan supaya panas di dalam oven bisa stabil. Dan untuk satu resep ini menjadi 20 bulatan dengan berat 30 gram. Kemudian oven dengan menggunakan oven tangkring ya. Kalian bisa juga menggunakan oven listrik. Gunakan api yang sedang cenderung kecil selama 30 menit. Setelah matang, segera oles di permukaannya dengan menggunakan margarin, lalu biarkan hingga dingin. Lalu kalau sudah dingin, keluarkan dari loyang. Dan untuk yang tanpa isian akan aku belah ya menjadi 2. Lalu nanti di dalamnya akan aku beri isian green tea serta parutan keju. Untuk yang sudah diisi dengan green tea akan aku biarkan saja, nanti langsung ditempatkan di wadah saja.
Lalu oleskan untuk green tea cheese cream di tengah roti yang sudah kita belah, ratakan, lalu juga tambahkan dengan keju yang diparut memanjang ya, supaya nanti bisa terlihat cantik keluar di bagian roti sehingga tampak menjabrik keluar. Nah, ini yang disebut namanya roti jabrik. Yang kecil ini cocok sekali ya untuk isian snack box. Jadi roti jabrik versi kecil juga sama, akan aku oles di dalamnya dengan green tea, lalu berikan keju parut. Nah, seperti ini cantik ya jika untuk isian snack box. Selanjutnya, setelah benar-benar dingin rotinya akan aku pindahkan ke wadah. Ini ukuran wadahnya 10 x 15 cm yang sudah ada tutupnya. Dan bisa kita jual untuk roti jabriknya. Nah, lalu di sini aku akan membagikan tip penjualannya. Jadi untuk membuat satu resep roti jabrik green tea ini tadi aku mengeluarkan budget sebesar Rp20.000. Nah, untuk menjualnya yang tanpa keju atau yang hanya isian green tea, kalian bisa jual antara 18 sampai Rp20.000. Lalu yang menggunakan isian parutan keju, kalian bisa jual antara Rp23.000 sampai Rp25.000. Untuk yang kecil, yang untuk isian snack box itu kalian bisa jual antara Rp2.800 sampai Rp3.000. Demikian tadi ya untuk tips penjualannya. Demikian tadi untuk resep cara pembuatan roti jabrik green tea ala aku. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Untuk bahannya di sini aku menggunakan air hangat. Jadi gunakan air hangat kuku ya Bunda, supaya vermipannya bisa berkembang dengan sempurna. Karena kalau kita menggunakan air panas itu akan mematikan daripada vermipannya. Jadi takarannya yaitu saat ujung jari kita masukkan ke air hangat kuku ini, jari kita tidak merasa kepanasan. Lalu juga aku menggunakan tepung terigu pro tinggi, gula pasir, garam, dan juga margarin, kuning telur. Lalu ini ada buah-buahan kering. Jadi belinya aku sudah seperti ini ya Bun. Kalau tidak ada boleh diganti dengan meses atau juga choco chip. Tambahkan juga untuk susu bubuk serta vermipannya. Akan aku kembangkan untuk vermipannya dengan menggunakan air hangat kukuh yang dicampur dengan gula sedikit, gula pasir, lalu diamkan antara 2-5 menit supaya vermipannya mengembang.
Campur tepung terigu, gula pasir, garam, lalu kuning telur serta vermipan yang kita kembangkan tadi. Aduk hingga tercampur, lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya. Dan di sini hampir kelupaan ya Bunda untuk memasukkan susu bubuknya. Untuk susu bubuknya silahkan sesuaikan selera ya untuk mereknya. Lalu dalam penambahan airnya sedikit demi sedikit saja supaya tidak kelembekan. Jadi sesuaikan ya untuk airnya, jika konsistensinya sudah pas tidak perlu digunakan semuanya. Lalu masukkan terakhir yaitu margarin, dan setelah itu uleni hingga adonan menjadi kalis elastis. Memudahkan mengulen, akan aku pindahkan ke tempat yang lebih lebar. Uleni sebentar antara 5 menit sampai mungkin 10 menit. Jadi sesuaikan dengan tenaga kita. Lalu letakkan di tempat atau di wadah yang tertutup rapat seperti ini dan diamkan adonan kurang lebih sampai 30 hingga 1 jam. Sesuaikan dengan suhu di ruangan kalian ya supaya mengembang. Setelah 1 jam lalu akan aku kempeskan untuk adonannya. Uleni sebentar dan akan aku bagi menjadi 2 bagian untuk adonan ini. Jika Bunda ingin beratnya sama, boleh ditimbang adonannya. Aku hanya kira-kira saja. Nah, setelah itu lalu pipihkan. Dan setelah dipipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini, nanti permukaannya akan kita oles dengan menggunakan margarin. Lalu siapkan untuk buah keringnya. Buah kering boleh diganti dengan meses atau juga dengan choco chip. Pipihkan kembali untuk adonan roti. Untuk di permukaannya olesi dengan margarin atau butter. Fungsinya untuk merekatkan buah keringnya. Lalu tabur buah kering ke seluruh permukaan adonan, lalu setelah itu akan kita gulung. Nah, sekarang akan kita potong-potong ya Bunda. Jadi akan aku bagi menjadi beberapa potongan dan letakkan di loyang aluminium foil. Kalau tidak punya aluminium foil, boleh diletakkan di loyang biasa saja. Tata seperti ini.
Untuk yang adonan sisa tadi akan aku tabur dengan menggunakan choco chip. Sama ya, tadi permukaannya dioles terlebih dahulu dengan margarin, baru ditabur dengan choco chip. Setelah itu gulung, baru setelah digulung lalu akan kita potong. Setelah selesai semua, lalu diamkan adonan 10 menit, baru setelah itu akan kita oven. Setelah 10 menit kita diamkan, lalu akan aku oles dengan kuning telur. Oles secara merata. Nah, di sini oven sudah harus dinyalakan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan kita oven. Supaya panas di dalam oven itu bisa stabil, sehingga nanti adonan rotinya tidak akan mengempis lagi. Begitu Bunda. Sini aku menggunakan oven dari Mito, yaitu MO999. Di sini low watt ya. Tegangannya antara 400 sampai 800 watt. Lalu juga sudah dilengkapi dengan tombol pengatur panas, pengatur api, dan juga pengatur waktu. Ini mudah banget pengoperasiannya. Jadi sekarang aku akan oven dengan menggunakan Mito MO999. Nah, di sini aku akan menggunakan api atas dan bawah dengan suhu 170 derajat dengan waktu 30 menit. Untuk waktunya sesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya Bunda. Oh iya Bunda, jangan lupa ya untuk follow di IG mito.id, nanti akan aku tulis di sini Bunda. Jadi jika kalian ingin melihat ataupun membeli, silahkan follow IG daripada mito.id atau bisa berbelanja langsung di online, yaitu linknya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi. Jadi untuk Bunda semua tolong nanti dicek ya di kolom deskripsi video ini. Ini sudah matang, lalu setelah itu saat masih panas oles dengan menggunakan margarin atau butter di atasnya, yang tujuannya supaya rotinya menjadi mengkilat. Nah, setelah dioles lalu dinginkan, baru setelah itu roti bisa dinikmati, atau mungkin untuk bingkisan juga sangat cantik. Demikian tadi Bunda untuk resep roti roll ala aku dengan menggunakan oven daripada Mito. Nah, mudah-mudahan Bunda semua bisa mengikutinya step-step cara pembuatan dari aku ini, dan jangan lupa pula untuk diklik subscribe. Dan jika video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan untuk share video ini ke sosial media yang kalian punya. Nah, ini akan aku kasih sampelnya Bunda. Ini tadi ada yang aku kasih di cup kecil seperti ini. Lalu akan aku lihat untuk tekstur daripada roti rollnya. Untuk bagian bawahnya matang juga dengan sempurna. Nah, lembut ya Bunda untuk bagian dalamnya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep roti berlapis. Ini namanya croissant ya, roti croissant. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahannya? Simak videonya sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan membuat untuk selai pisangnya. Ada 5 buah pisang kepok yang sudah matang. Kemudian tambahkan dengan 30 gram keju parut. Lalu keduanya ini akan aku haluskan dengan menggunakan food chopper ya, karena kan ini mau dibikin teksturnya yang sangat lembut. Kalau menggunakan sendok garpu tentunya nanti ada yang bergumpal. Jadi di sini aku menghaluskannya dengan menggunakan food chopper. Oke, setelah semuanya dihaluskan, kemudian aku akan siapkan untuk bahan yang lainnya. Siapkan wajan yang diberi dengan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya mencair, masukkan untuk pisang dan keju yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir. Atau tingkat kemanisannya sesuaikan dengan selera ya. Setelah itu tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Dan juga di sini supaya lebih gurih akan aku tambahkan dengan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu masak hingga agak sedikit mengering ya untuk pisangnya, dan sedikit menjadi kalis, tapi jangan terlalu kalis, nanti takutnya selainya akan keras. Oke, sisihkan lalu dinginkan. Selanjutnya aku akan membuat biang. Ada 100 ml susu cair ya, kemudian 50 ml minyak sayur, 20 gram gula pasir, 5 gram ragi roti, lalu aduk semua hingga tercampur rata. Untuk susunya ini boleh menggunakan susu UHT. Kemudian tambahkan dengan 100 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan yang pro sedang. Aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu diamkan kurang lebih waktunya 15 menit dengan ditutup rapat supaya timbul buih atau mengembang. Nah, sesudah 15 menit dan seperti ini ya, sudah mengembang, kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu, lalu aduk hingga tercampur. Dan tambahkan di sini dengan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh aja. Kemudian akan aku uleni ya dengan menggunakan tangan. Terlebih dahulu akan aku tambahkan dengan 1 butir putih telur. Ini gunakan yang suhu ruangan ya untuk telurnya. Nah, lalu ulen dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis, kemudian diamkan selama 40 menit dengan ditutup rapat hingga mengembang. Dan ini sudah 40 menit ya, sudah mengembang seperti ini. Kemudian kempiskan untuk adonannya. Setelah itu akan aku bagi adonan ini menjadi kurang lebih 9 potongan ya, dengan ukuran masing-masing beratnya itu 50 gram. Bentuk menjadi bulatan semuanya.
Nah, seperti ini ya, sudah semuanya menjadi bulatan dengan 9 bulatan. Beratnya masing-masing 50 gram. Ini tadi ada sisa kurang lebih 30 gram ya, aku ikutkan. Selanjutnya di sini ambil satu dan sisanya ditutup dengan menggunakan serbet supaya tidak mengering ya bagian permukaannya. Kemudian pipihkan menjadi pipih bulat. Jadi untuk kesemua bulatan 9 itu dibuat menjadi bulat pipih seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kemudian pindahkan ke wadah lain yang dialasi dengan kertas baking paper seperti ini. Lalu untuk permukaannya olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis aja, dan juga taburi di atasnya dengan tepung maizena. Untuk tepungnya juga tipis-tipis aja. Nah, selanjutnya sisihkan terlebih dahulu dan ambil kembali untuk adonan bulatnya dan bentuk menjadi bulat tipis lagi, sama ya ukurannya seperti yang pertama. Lalu setelah menjadi bulat pipih seperti ini, akan kita tumpukkan di atasnya. Nah, langsung aja diletakkan di atasnya dengan ditumpuk seperti ini ya. Kemudian bagian permukaannya olesi kembali dengan margarin dan ditabur tepung maizena tipis-tipis lagi. Lakukan kesemuanya ya hingga ke-9 bulatan itu menjadi bulat pipih dan ditumpuk seperti ini. Jadi semuanya ditumpuk jadi satu setelah menjadi bulat pipih. Dan setiap mau menumpuk itu dioles terlebih dahulu dengan margarin dan ditaburi dengan menggunakan tepung maizena tipis-tipis. Jadi ikuti aja ya step-stepnya seperti yang aku contohkan hingga semua adonannya habis. Setelah semuanya selesai ditumpuk bulat seperti ini, kemudian simpan di freezer ya. Lamanya penyimpanan selama 15 menit. Ini fungsinya untuk membekukan margarin yang kita oles tadi. Nah, ini setelah 15 menit kemudian keluarkan dari freezer. Setelah itu akan aku tipiskan lagi dengan menggunakan rolling lagi ya. Jadi tujuannya itu kalau margarinnya agak sedikit beku itu akan membuat nanti untuk adonannya ini lapisannya akan sedikit terpisah sehingga saat sudah dibuat menjadi roti itu akan berlapis-lapis hasilnya. Nah, ini sudah ditipiskan. Kira-kira untuk ketebalannya menjadi 0,5 senti. Jadi tetap ya berbentuk bulat tipis. Dan dibalik ya, kalau di bagian permukaan yang atas sudah tipis kemudian balik, lalu ratakan yang di bagian bawah. Kemudian bagi adonan menjadi 8 potongan. Ini aku menggunakan penggaris ya supaya lurus aja saat memotong. Nah, kalau kita belanja roti croissant ya di toko-toko roti terkenal itu kan bentukannya berlapis dan teksturnya juga garing di bagian permukaannya. Nah, ini aku mencoba untuk membuatnya supaya kalian juga bisa mempraktekannya di rumah. Nah, selanjutnya olesi ya di bagian permukaannya secara merata dengan menggunakan selai pisang. Sebenarnya untuk selai pisangnya ini menggunakan 5 buah itu kebanyakan, tapi nggak apa-apa, bisa disimpan dan untuk olesan roti. Nah, selanjutnya gulung aja seperti ini, lalu letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan kertas baking paper.
Gulung semua hingga selesai. Nah, di sini untuk ovennya sudah harus kalian panaskan ya, 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Nah, kalau sudah semuanya selesai digulung, ini tidak perlu di proofing lagi. Lalu setelah semua digulung seperti ini, kemudian akan aku oles di bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur. Jadi ada 1 butir kuning telur dan tambahkan dengan 2 sendok makan air. Lalu oleskan di bagian permukaannya supaya nanti tampak lebih cantik aja, lebih kuning di bagian permukaan croissantnya. Nah, ini sebelum di oven aja sudah terlihat berlapis-lapis ya. Nanti kalau sudah di oven itu akan teksturnya akan agak membesar dan lapisannya itu akan lebih tampak lagi, menyerupai croissant yang ada di mall-mall yang dijual atau di hotel-hotel bintang 5. Nah, oven selama 40 menit, suhunya 170 derajat Celcius, api atas bawah. Dan setelah 40 menit seperti ini hasilnya. Olesi ya selagi masih panas dengan menggunakan margarin supaya lebih mengkilat aja. Kalian bisa lihat ya, berlapis dan garing di bagian permukaannya. Ini enak banget, kalian harus mencoba. Mau untuk ide jualan juga bisa banget. Nah, seperti ini ya. Cantik banget hasilnya. Dan rasanya juga pas banget. Untuk yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, silahkan tentukan aja sendiri ya harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, di bagian tengahnya juga seperti ini, berlapis-lapis, garing di bagian permukaannya tapi lembut di bagian dalamnya. Dan dikombinasi dengan selai pisang itu rasanya enak banget. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat roti croissant berlapis ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat resep roti jadul ya, namanya roti kasur. Nah, seperti apa cara pembuatannya serta bahan-bahannya, simak terus video tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Untuk bahan dan takarannya sudah aku tulis lengkap, jadi nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi. Di sana nanti aku tulis kembali. Nah, ini bahan yang aku gunakan. Jadi di sini aku menggunakan ada Fermipan atau ragi instan, kalian boleh merek apa aja. Lalu juga susu bubuk, sejumput garam, lalu kuning telur, gula pasir, tepung terigu pro tinggi, tepung terigu pro sedang, margarin, serta air hangat kuku. Pertama kita akan mengembangkan terlebih dahulu untuk ragi instannya. Jadi 1 sendok makan tambahkan dengan air hangat kuku plus 1 sendok makan gula pasir. Lalu diamkan kurang lebih 5 menit ya, tunggu hingga mengembang. Ingat untuk airnya hangat kuku ya, jadi saat disentuh dengan jari sudah tidak panas lagi. Akan aku campur semua bahan kering, ada tepung terigu pro tinggi, lalu tepung terigu pro sedang. Tambahkan juga untuk gula pasir. Garam, lalu juga susu bubuk, lalu aduk semua hingga tercampur rata.
Selanjutnya masukkan sedikit demi sedikit air ragi yang sudah dikembangkan tadi plus 1 kuning telur, 1 butir kuning telur. Memasukkannya untuk air raginya sedikit demi sedikit lalu aduk. Untuk adonannya ini nanti agak sedikit basah ya, tapi jangan khawatir karena itu nanti yang akan membuat roti kita akan lembut hasilnya. Nah, kalian sudah ini boleh diuleni dengan menggunakan tangan, tapi di sini aku mengulennya dengan menggunakan mixer. Gunakan mixer yang spiral ya untuk mengulennya. Uleni hingga menjadi setengah kalis. Baru kalau sudah menjadi setengah kalis, masukkan untuk margarinnya. Baru setelah itu mixer atau uleni kembali hingga menjadi kalis. Kurang lebih kalau menggunakan mixer seperti ini waktunya 10 menitan ya. Ini sudah kalis ya, sudah tidak menempel di mixer untuk adonannya. Lalu diamkan hingga 1 jam dengan ditutup rapat. Setelah 1 jam sangat mengembang ya untuk adonan yang kita buat, dan memang teksturnya sekali lagi di sini teksturnya basah ya untuk adonannya, jadi agak sedikit nempel atau lengket, tapi jangan khawatir karena ini nanti akan kita beri tepung sedikit. Jadi untuk alasnya kasih tepung aja sedikit ya. Lalu ambil adonan dan uleni sebentar saja. Baru setelah itu nanti akan kita potong-potong, akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku bagi beratnya kurang lebih nanti 50 gram ya per bulatannya. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah nggak lengket ya. Oke, ini akan aku bagi menjadi beberapa bagian dengan berat yang sama, 50 gram masing-masing untuk beratnya. Kalau sudah, lalu setelah ditimbang 50 gram, pipihkan untuk adonannya lalu beri isian. Nah, di sini aku kasih isian mesis ya. Kalian boleh beri isian apa saja sesuai dengan selera kalian, keju atau mungkin selai, silakan saja. Lalu rapatkan, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, kalau sudah, lalu siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper seperti ini. Kalau kalian tidak ada, boleh dioles dengan margarin dan ditabur dengan tepung ya. Lalu tata untuk adonan bulat ini. Di sini oven sudah harus kalian nyalakan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya suhu panas di oven itu stabil. Nah, kalau sudah ditata di loyang, lalu tutup dengan menggunakan serbet, diamkan hingga 10 menit supaya mengembang sempurna kembali untuk adonan ini. Selanjutnya akan aku siapkan bahan untuk olesan, yaitu 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok teh margarin. Aduk hingga tercampur rata semua, baru setelah itu siap kita gunakan sebagai olesan. Setelah 10 menit lalu akan aku oles di bagian permukaannya.
Lalu untuk di atasnya lagi akan aku tabur dengan menggunakan biji wijen. Itu opsional saja, jika kalian tidak ada ataupun tidak suka, boleh tidak ditabur dengan menggunakan biji wijen. Selanjutnya oven selama 30 menit dengan menggunakan api atas bawah untuk suhunya 170 derajat Celcius. Ini ya, setelah 20 menit mengembang cantik sekali untuk rotinya. Kita tunggu hingga 30 menit. Nah, setelah matang seperti ini, lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Oke, setelah dingin akan aku keluarkan dari loyang. Lalu akan aku ambil ya, ini untuk kertas baking papernya yang berada di dasar loyang. Lalu balik kembali untuk rotinya. Nah, seperti ini. Hasilnya sangat montok-montok ya untuk roti kasur ala aku ini. Sekarang saatnya aku perlihatkan untuk tekstur daripada roti kasur yang aku buat ini. Teksturnya sangat lembut, juga seratnya lembut ya. Seperti ini, kalian harus mencobanya. Dengan resep yang sederhana bisa menghasilkan roti kasur yang sangat lembut. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Bye-bye.